Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal waridatil ilahiyah wal mawahib al-ikhtisasiyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan ورحلة الشهود. علماءنا الكرام ومشايخنا الأفاضل، وبالخصوص صاحب المعهد حضرة الفضيلة المكرم Kiai Haji Jujun Junaidi, Bapak Bupati Garut, dan seluruh forum komunikasi pemerintahan daerah Garut, para santriyin dan santriat, hadirin dan hadirat sekalian, para undangan yang saya muliakan. Alhamdulillah, bi'aunillah wa quwwati, pada pagi hari ini saya alhamdulillah bisa berkunjung silaturahim ke Pondok Pesantren Al-Jauhari dalam rangka maulidnya yang ke-18. Saya memang belum pulang dari hari Selasa ke Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin terus ke Purwokerto, tadi pagi dari Purwokerto ke sini. Alhamdulillah saya bertemu dengan Kiai Jujun Junaidi yang sudah lama saya kenal dan sudah agak lama belum bertemu. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena beliau ini selain penceramah yang kondang kemana-mana, bahkan juga di media, di televisi, dan beliau juga sebagai pimpinan pondok pesantren, dan pondok pesantrennya juga di tempat yang jauh dari kota, dan inilah tempat pesantren yang tepat, yang paling baik sesungguhnya untuk mendidik anak-anak santri. Pemerintah sangat menghargai pesantren. Karena itu sekarang sudah ada undang-undang pesantren dan sudah ada dana abadi pesantren untuk pesantren. Dalam undang-undang disebutkan bahwa fungsi pesantren itu ada 3. Pertama sebagai pusat pendidikan, kedua sebagai pusat dakwah, dan ketiga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Memang pesantren sejak semula didirikan oleh para kiai, para ulama itu untuk mendidik, tepatnya itu untuk i'dad al-mutafaqihina fid din, menyiapkan orang-orang yang faham agama. Karena apa? Karena yang faham agama itu nantinya akan menjadi ustadz, menjadi kiai. Kiai itu adalah meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan manusia, untuk ikhrajin nas minadh-dhulumati ila nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, untuk mencerahkan orang-orang yang sebelumnya dalam keadaan jahiliyah. Karena kata para ulama, al-jahiliyatu 'adat kama kanat. Jahiliyah itu akan balik terus, hilang balik lagi, hilang balik lagi, dan tidak akan berhenti terus. Karena itu perlu. Makanya Allah Subhanahu wa taala kullama dhaharatil jahiliyah arsalat nabiyyan wa rasulan. Kalau ada jahiliyah, Allah kirim nabi, Allah kirim rasul. Jahiliyah datang, Allah kirim Nabi Nuh. Datang lagi Nabi Ibrahim. Datang lagi Nabi Musa. Datang lagi Nabi Isa. Datang lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang lagi tidak ada nabi. Fa innahu la nabiyya ba'di, nggak ada nabi lagi. Yang ada adalah pewarisnya, yaitu para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Tapi ulama ini kan tidak terus hidup. Sudah waktunya dipanggil, pergi. Harus ada gantinya. Harus ada gantinya. Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengangkat ilmu dari hati manusia. Gak ada orang yang kehilangan ilmunya, gak ada. Ilmu tidak diangkat. Wa inna ma yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu dengan mengambil ulamanya. Kalau ulamanya wafat, ilmunya diangkat. Tidak ada kiai, ada ajengan, ada ulama meninggal, sawahnya dibawa apa tidak? Tidak. Rumahnya tidak. Mobilnya, istrinya, ilmunya dibawa. Ilmunya dibawa, tidak ditinggal. Nah, kalau sampai kata Rasulullah, hatta idza lam yabqa alimun, kalau tidak tersisa seorang alim pun, ittakhadhan nas ru'usan juhala, nanti orang yang akan mengambil pemimpin orang-orang yang bodoh-bodoh, yang tidak ngerti apa-apa. Fa idza su'ilu aftau bi ghairi ilmin, kalau ditanya memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Karena itu tidak boleh kehilangan, jangan sampai ada fakta ulama. Disinilah pentingnya pondok pesantren untuk terus mencetak, mengkader ulama, sehingga ulama tidak pernah habis. Dan inilah peran pondok pesantren. Kenapa sampai hari ini, bahkan di saat kita Indonesia dijajah, umat Islam tidak berkurang, tetap mayoritas di Indonesia. Ini jasa pondok pesantren itu. Karena itu kita harus mendukung pondok pesantren. So ini merupakan tiang
merupakan kekuatan daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pondok ini saya doakan terus maju, berkembang, terus menghasilkan nanti kader-kadernya, santri-santrinya yang pinter-pinter, yang alim-alim, yang berguna untuk agamanya, bangsa, dan negara. Dan yang keduanya, fungsi dakwah. Jadi memang pesantren itu merupakan pusat dakwah. Itulah yang menyebarkan ajaran di mana-mana. Dakwah dalam arti yang baik, dakwah untuk mengajak kepada kebaikan. Ya, sebab dakwah itu yang diajak adalah kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan ada di antara kamu ada orang yang mengajak ke jalan yang baik. Para ulama menyebut yang baik itu seperti apa? Yang baik itu sebenarnya cuma dua hal, yaitu jalbil maslahah, membawa kemaslahatan, wadar'il mafsadah, dan menghilangkan atau wadaf'il madar, menghilangkan kemudaratan. Nah, itu dakwah. Dakwah itu membawa kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Mana saja yang membawa kemaslahatan, ya itulah dakwahnya. Jadi bukan menambah kemudaratan, menimbulkan kerusakan. Nah, itu bukan dakwah namanya. Itu bukan dakwah namanya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Malah Allah nyebutnya tiga saja. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan di dalam pembicaraan mereka itu, enggak ada yang baiknya kecuali dalam tiga hal. Man amara bisadaqatin, yaitu memerintah untuk sedekah. Kata Syekh Nawawi, sedekah wajibah atau sunnah. Wajib itu zakat, yang sunnahnya itu wakaf, infak, sedekah. Itu yang baik itu pertama itu ngajak orang berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah. Ini namanya jalbul manfaah, membawa kemanfaatan. Ya, supaya apa? Ini kalau ulama mengatakan itu namanya yang sifatnya pembangunan hissiyat, fisik. Sebab dengan dana, jadi sedekah itu artinya mobilisasi dana untuk kebaikan. Nah, ini nomor satu. Karena itu kita disuruh memberikan dana kita untuk kepentingan kebaikan, kepentingan agama, kemaslahatan umat. Itu yang sifatnya hissiyah. Dan yang kedua adalah ma'rufin, atau kebaikan yang bukan fisik. Apa itu? Pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide-ide, ya, inisiatif-inisiatif, semua itu yang baik-baik, yang non-sadaqah, itu masuk dalam ma'rufin. Itu kebaikan-kebaikan, rintisan-rintisan, gagasan, ide, ya, mana-mana yang baik, itu termasuk namanya dakwah ilal khair. Ya. Mengajak orang berkreatif, mengajak orang menanam ini, kemudian membangun, itu semua adalah ma'rufin. Dan yang ketiga, au islahin bainan nas, yaitu mendamaikan orang. Jadi bukan bainal muslimin, bukan mendamaikan sesama orang Islam,
bukan bayanan Indonesia, bukan orang Indonesia, tapi bayanan nas di antara manusia. Itu kerja dakwah, itu mendamaikan orang. Ya, ini tugas mulia, jangan memecah orang. Ya, bukan mendamaikan, malah mengadu domba orang supaya pecah. Itu dakwah yang diajarkan dalam pesantren itu. Dan dakwah itu dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara qaulan ma'rufa, omongan yang baik, qaulan karima, ucapan yang mulia, qaulan layyinan, ucapan yang santun, qaulan sadidan, dan ucapan yang lurus, bukan hoax, ya, bukan hoax. Itu ucapan yang bohong, bukan sadidan, wa qulu qaulan sadidan yuslih lakum a'malakum. Dan qaulan maisura, dan ucapan yang gampang, nggak susah-susah, orang bisa nangkep, nggak berbelit-belit ngomongnya, itu maisura. Itu dakwah disampaikan sehingga orang bisa paham gampang, ya. Dan bukan mengajak orang bermusuhan, bukan juga qaulan makiyan. Qaulan makiyan itu ucapan yang memaki-maki. Tahu maki-maki? Bahasa Sundanya apa kiai itu? Ya, memaki-maki. Jadi itu ucapan-ucapan yang tidak baik. Dan mengajak orang untuk supaya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya kalau memanggil kepada kamu, penuhi. Untuk apa? Untuk sesuatu yang memberikan penghidupan. Kalau Imam Fakhrul Razi mengatakan yuhyikum itu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bukan asal hidup, tapi memenuhi panggilan Allah itu hidupnya menjadi baik. Kalau Syekh Nawawi Al-Bandani mengatakan al-hayatan abadiyah, yang hidup abadi. Artinya hidup abadi yang baik. Al-hayatan abadiyah, al-hayatan thayyibah. Jadi dia abadi dan dia baik. Sekarang saya tanya ibu-ibu, merasa dipanggil oleh Allah apa tidak? Dipanggil? Sudah dipenuhi panggilannya? Nah, kita memang dipanggil oleh Allah. Dalam Al-Quran kadang-kadang dipanggilnya siapa? Ya Bani Adam, wahai anak Adam, turunan Adam. Kita ini turunan Adam apa bukan? Turunan Adam dan Ibu Hawa. Sudah dipanggil oleh Allah, ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhrajakum abawaikum. Hai Bani anak cucu Adam, kamu jangan terfitnah oleh setan yang dulu pernah mengeluarkan orang tua kamu dari surga. Jadi jangan terfitnah, sudah dipanggil. Tapi banyak orang yang tidak memenuhi panggilan itu. Boleh jadi dia
tidak mendengar, kata orang Jakarta budek, tuli ya. Atau bisa juga dia merasa bukan anak cucu Adam. Karena dulu memang ada, ya Kiai jujur, dulu kan ada yang bilang anak manusia itu asalnya, kata orang Islam, dari Adam. Katanya orang komunis, bukan, dari monyet. Akhirnya ributlah, Adam monyet, karena perdebatannya tidak selesai. Akhirnya kata orang Islam, begini saja, manusia itu asalnya ada dua. Yang satu dari Nabi Adam, turunannya kita orang Islam. Yang satu dari monyet, turunannya orang komunis. Jadi siapa yang mau jadi anak cucu Adam, dan siapa yang mau jadi anak cucunya monyet? Ada yang mau anak cucunya monyet di sini? Tidak. Allah memanggil kita juga, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia. Dipanggilnya kadang-kadang anak cucu Adam, kadang panggil manusia. Tapi banyak juga orang yang tidak menyaut. Boleh jadi dia budak atau dia mengaku bukan manusia. Oh, ini azan, bentar ya. Dipanggil juga oleh manusia, tapi banyak yang tidak. Allah. Mari kita teruskan. Jadi banyak manusia tapi dipanggil tapi tidak nyaut. Kadang-kadang dipanggil kita dengan apa? Panggilan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Banyak sekali. Tapi banyak yang tidak menjawab juga, tidak memenuhi panggilan juga. Boleh jadi dia memang budak atau merasa tidak beriman. Kalau orang yang beriman itu, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu ucapannya kalau dipanggil kepada Allah, kepada Rasulullah untuk memenuhi hukum-hukumnya, ucapannya cuma satu, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Nggak ada yang lain. Innama itu artinya hanya, adatul hasr, hanya sami'na wa ata'na. Tidak ada sami'na wa asaina, sami'na wa engkekna, sami'na wa, kalau orang Jawa Jakarta bilang entarna, sami'na wa malesna. Nggak ada. Semuanya sami'na wa ata'na min ghairi tawaqquf, tanpa menunda-nunda. Kenapa orang itu tidak menjawab atau menunda-nunda jawabannya? Itu karena ada sifat-sifat kemanusiaan yang tidak baik yang ada di dalam dirinya itu. Ini si jiwa-jiwanya belum bersih, belum lurus, belum baik. Makanya Syekh Nawawi mengatakan,
innal 'abda innama yakunu mujiban min ghairi tawaqqufin 'inda zawali awsafihil munaqidati li'ubudiyyatihi. Seorang hamba itu baru dia itu bisa menjawab mujiban panggilan Allah min ghairi tawaqqufin, tanpa menunda-nunda, ketika hilang sifat-sifatnya yang menghalangi pengabdiannya kepada Allah. Dan kalau sudah hilang, baru dia masuk yadkhulul hadrah, masuk ke hadirat Allah dan langsung menjawab. Allah pun memanggilnya bukan lagi ya bani Adam, bukan lagi ya ayuhan nas, bukan lagi ya ayuhan ladina aman, tapi memanggilnya ya abdi, wahai hambaku. Dan si hamba menjawab labbaik ya Rabbi, saya penuhi panggilanmu wahai Tuhanku. Ini sifat-sifatnya hilang. Makanya di pesantren itu yang paling pertama harus dihilangkan at-takhliyah. Ya betul kayak Junaid ya, at-takhliyah, sifat buruk itu dihilangkan. Baru kemudian diisi dengan sifat-sifat yang baik. Begitu kata Syekh Nawawi. Karena itu Imam Ibnu Athaillah mengatakan ukhruj min awsafi basyariyatika an wasfin munaqidin li'ubudiyyatika. Keluarlah kamu dari sifat kemanusiaanmu yang menghalangi kamu untuk ibadah pengabdianmu kepada Allah. Sifat itu bukan sifat manusia seluruhnya, sifat yang munaqid. Jadi di dalam manusia itu ada sombong, ada ujub, ada merasa tinggi diri, ada merasa hebat, merasa. Ini sifat-sifat itu yang kemudian menghalangi orang tidak menyembah kepada Allah. Litakuna mujiban linida'il haqqi, litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban, supaya kamu bisa memenuhi panggilan Allah dan dekat dengan hadrat Allah. Jadi sifat-sifatnya itu. Oleh karena itu umat Islam di zaman Nabi punya sifat seperti itu, memenuhi panggilan tanpa, karena Nabi sudah membersihkan dirinya. Contohnya apa? Ketika Allah menurunkan ayat innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan, bahwasanya khamr, minuman keras, judi, kemudian ya berbagai macam perjudian itu kotoran setan. Kemudian di ayat akhir mengatakan tinggalkan dia, kemudian tinggalkan lagi, afala tantahun, apakah kamu mau berhenti? Padahal orang Arab waktu itu peminum, penjudi. Minumnya itu bukan berbotol-botol, bergeribah-geribah. Peminum mereka. Di rumah bergeribah itu kulit onta itu isinya dikeluarkan, kulitnya itu jadi tempat air, tempat khamar, tempat minuman keras. Jadi mereka bukan minum pakai botolan, tapi kalau bahasa kita sini gentong-gentong, pergentong-gentong. Bahasa Sundanya gentong. Gentong ya, itu. Tapi ketika ayat itu turun, fahalantum muntahun, apa kamu berhenti? Apa katanya? Intahaina ya Rab, intahaina ya Rab. Kami berhenti, langsung berhenti. Bukan besok, nanti dulu, habis dulu,
khamarnya tidak. Ketika itu maka khamar itu dibuang semua, diselokkan Madinah. Makanya Madinah itu ketika itu banjir, bukan banjir air tapi banjir khamar. Intahaina, kami berhenti tanpa menunda. Karena apa? Karena sikapnya sudah tadi itu, ini mujiban lida'il haqqi mujiban. Dia kenapa? Min ghairi tawaqqufin, tanpa menunda, karena sudah sifatnya, jiwanya sudah